Halo, assalamualaikum, selamat pagi saudaraku. Jumpa lagi dengan channel Dunia Ikan, channel yang membahas persoalan budidaya ikan di Indonesia. Bagi saudaraku yang baru saja menemukan channel ini, mohon dukungannya untuk bisa subscribe, like, share, dan komen agar channel ini bisa dijadikan media untuk belajar bersama, tukar informasi, ilmu, pengetahuan, dan pengalaman tentang budidaya ikan di Indonesia. Pagi ini saya akan membahas sebuah persoalan tentang keselamatan budidaya ikan di kolam air deras. Mengingat beberapa hari yang lalu ada sebuah musibah bahwa kolam air deras yang dibangun di Sumatera Barat kemudian runtuh dan tertangkap oleh CCTV. Saudaraku, kolam air deras adalah kolam yang dibangun membendung sungai-sungai yang mengalir umumnya dari bukit-bukit atau gunung. Ada yang kemudian membendung irigasi seperti yang ada di daerah Lubuk Linggau atau Sumatera Selatan. Beberapa di daerah Bengkulu Selatan juga ada. Untuk di daerah Bogor dan Subang umumnya membendung sungai-sungai yang berasal dari gunung-gunung. Perlu diperhatikan bahwa ada bahaya yang bisa mengancam dalam budidaya uh, sistem air deras ini, khususnya yang berkaitan dengan konstruksi kolam. Jadi konstruksi kolam harus benar-benar dilihat dari kontur tanahnya, kemudian posisinya, kemudian harus benar-benar kuat menggunakan pandasi dan bila perlu adalah cakar ayam karena kolam ini akan menahan beban air yang cukup besar sehingga debitnya pun juga cukup kencang sehingga harus menahan tekanan-tekanan air yang cukup besar. Disinilah biasanya bahaya itu muncul. Di Bogor beberapa kali ada musibah bahwa orang kemudian tertimbun oleh dinding kolam, kemudian juga ada yang kemudian hanyut. Saudaraku, hal yang pertama diperhatikan adalah tentang konstruksi bahwa dasar kolam kemudian harus di slope dengan kalau perlu dicor dengan wire mesh, kemudian dindingnya juga harus menggunakan rangka besi supaya saling mengikat. Kemudian di atas kolam bentangannya juga harus diperhatikan, harus dikunci dengan selup besi sehingga kolam ini bisa menahan beban tekanan yang besar dan aman bagi kita semua. Baru-baru ini terjadi musibah di sekitar Danau Maninjo, Sumatera Barat, bahwa satu kolam runtuh, kemudian menghanyutkan beberapa orang yang kemudian hanyut ke sungai dan alhamdulillah dengan kuasa Allah masih bisa selamat. Bagaimana kejadian itu kita lihat video yang berikut ini yang tertangkap di kamera CCTV. Mudah-mudahan ini menjadi satu pelajaran bahwa kita untuk membuat konstruksi kolam air deras harus hati-hati, kemudian pertimbangkan secara teknis supaya aman, kemudian harus ada penguat konstruksi bentangan besi dan pandasi juga harus baik. Kita ikuti video berikut ini. Ini adalah kejadian musibah runtuhnya dinding kolam air deras yang terjadi di daerah sekitar Danau Maninjo pada tanggal 17 Maret kemarin. Pemilik kolam kemudian hanyut dan bisa ditemukan dengan selamat, hanya mengalami luka-luka karena konstruksi kolam sudah tidak bisa menahan debit dan tekanan air yang ada di dalam kolam tersebut. Saudaraku, musibah seperti ini beberapa kali terjadi di daerah-daerah kolam air deras yang tidak menggunakan konstruksi dengan benar. Untuk itu menjadi pelajaran bahwa untuk membangun kolam air deras harus diperhatikan tentang konstruksi dasar kolam, dinding kolam, serta tekanan bentangan atas untuk bisa menahan tekanan air yang cukup besar. Korban bisa diselamatkan dari jarak kurang lebih 1 km dari kolam yang runtuh tadi.
Saudaraku, itulah pelajaran yang harus kita petik untuk bisa berhati-hati dalam membangun konstruksi kolam yang benar dan baik, khususnya untuk kolam air deras. Ikuti terus video-video di channel ini untuk berita, informasi, ilmu, dan pengetahuan tentang budidaya ikan yang ada di Indonesia. Salam budidaya ikan, salam untuk semuanya.